Hello guys, welcome back to my digital journal, and if you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tips belajar efektif. Salah satunya adalah bagaimana sih caranya supaya apa yang telah kita pelajari itu kita nggak lupa. Karena banyak sekali situasi di mana kita tuh udah belajar, pada hari itu kita tuh masih paham dan hafal banget sama materinya. Tetapi besoknya atau minggu depan tiba-tiba udah lupa aja sama materi tersebut. Nah, mengapa sih hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi kelupaan tersebut? Nah, oleh karena itu tonton video ini sampai akhir ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Pertanyaan pertama adalah mengapa kita bisa lupa dengan hasil belajar kita? Nah, fenomena ini pernah dijelaskan oleh Ebbinghaus dalam The Forgetting Curve. Jadi dalam kurva ini menunjukkan bahwa bagaimana memori kita terhadap hasil belajar kita akan menurun seiring berjalannya waktu bila tidak ada usaha untuk mereviewnya kembali materi tersebut. Sehingga kalau misalnya kita nih pas hari pertama kita belajar materi tersebut, memori kita 100%. Tetapi kita besoknya nggak review lagi, terus minggu depan kita nggak review materi tersebut lagi, akhirnya memori kita terhadap materi tersebut tuh bakal menurun seiring berjalannya waktu. Nah, oleh karena itu, jika kita mereview hasil belajar kita, maka fenomena yang dijelaskan dalam The Forgetting Curve itu dapat dihindari, sehingga kurva tersebut tuh bukan yang menurun, tetapi kita itu menjadi kembali stabil lagi, menjadi memori kita tetap 100% terhadap hasil belajar kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara kita itu bisa mereview secara efektif terhadap hasil belajar kita sehingga The Forgetting Curve ini dapat dihindari. Nah, caranya adalah menggunakan spaced learning method atau disebut dengan spaced repetition. Jadi, bahwa di sini tuh kita mereview materi atau mengulang materi dengan memberikan jarak waktu belajar kita. Sehingga di sini kita tuh tidak melakukan namanya sistem kebut semalam atau kita mereview materi itu hanya satu kali terus langsung banyak gitu. Nah, itu tidak dalam spaced learning method karena kita memberikan jarak waktu belajar kita dalam mereview materinya. Nah, jadi konsep uniknya itu dalam metode ini kita itu dituntut untuk sedikit lupa dulu terhadap materi tersebut, lalu kita akan mengingat lebih kalau misalnya kita sedikit lupa. Karena kita diberikan jarak waktu belajar kita sehingga kita akan lupa dulu sedikit dengan materinya, kemudian otak kita akan menggunakan brain power yang lebih sehingga akan mengingat hasil belajar kita dengan lebih baik. Nah, jadi dalam spaced learning method itu kita belajar sedikit demi sedikit secara konsisten tiap harinya dengan memberikan jarak waktu belajarnya. Bagaimana sih cara kita mempraktikkan dari spaced learning method ini? Sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi di sini ada dari Benedict Carey dalam buku How We Learn, dia menghasilkan jarak interval yang optimal untuk belajar. Misalnya nih, kita 1 minggu lagi mau ujian. Nah, kita beri jarak belajar itu 1-2 hari. Misalnya nih, kita belajar sejarah. Terus nanti 1 hari kemudian atau 2 hari lagi kita bakal belajar sejarah lagi. Nah, itu untuk yang 1 minggu. Tapi untuk yang 1 bulan itu, misalnya kita ujian itu bakal 1 bulan lagi. Nah, kita beri jarak 1 minggu. Terus kalau misalnya ujiannya masih 3 bulan lagi, beri jarak 2 minggu. Kalau misalnya ujiannya 6 bulan lagi, beri jarak 3 minggu. Kalau misalnya ujiannya masih 1 tahun lagi, beri jarak 1 bulan untuk mempelajari hal tersebut. Nah, ada juga cara di mana kalau misalnya kita itu hanya sedang belajar konteksnya dalam 1 hari. Nah, dalam video Ali Abdal tentang spaced learning method itu, dia misalnya belajar nih spaced learning method. Hari ini tuh bakal ngebahas tentang 3 topik. Nah, misalnya pertama itu dia belajar topik ke-1. Nah, setelah topik ke-1 selesai nih, nggak review dulu lagi topik ke-1 ya, tetapi lanjut ke topik kedua. Tapi sebelum dia ke topik ketiga, kita review lagi dulu yang topik ke-1-nya. Nah, begitu pula selanjutnya. Jadi diberi jarak dulu 1 topik untuk mereview yang sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan spaced learning method. Teman-teman bisa menyesuaikan spaced learning method itu dengan merasakan lebih cocoknya itu di mana sih cara kita memberikan spaced learning method. Tetapi intinya adalah kita itu memberikan jarak jadwal belajar kita terhadap suatu materi sehingga kita tuh bakal sedikit lupa dulu dan baru kita ingatkan lagi sih. Well, that's all guys, itu adalah untuk video hari ini tentang belajar efektif. Salah satunya adalah bagaimana sih caranya supaya yang telah kita pahami itu nggak lupa lagi hasil belajarnya. Nah,
Kuncinya adalah dalam menerapkan space learning method adalah konsisten. Nanti kamu bakal menemukan pola kamu tersendiri, bagaimana sih menentukan jarak waktu review kita dengan secara pas. Tapi mungkin di awal-awal kamu nyobain space learning method ini, kamu bisa menggunakan cara yang ada dalam buku How We Learn yang telah aku sebut di yang bagian sebelumnya, sehingga kamu nanti akan menemukan pola-pola yang sesuai dengan gaya belajar kamu. Tapi intinya adalah review materi secara berkala dengan cara memberi jarak waktu belajar kamu. Nah, itu adalah tentang space learning method, dan sehingga kita itu tidak lupa lagi dengan materinya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya share video ini kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat ya. See you in the next video. Dadah!